Yuk, mulai ya. Modul 6 ini kan tentang kepuasan pelanggan. Jadi sekarang kita berada di sisi pelanggan. Oke. Cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Ya. Kira-kira kalau ada kesenjangan antara pihak manajemen sama pihak pelanggan, siapa yang harus ngalah? Kalau ada kesenjangan atau perselisihan antara manajemen sama pelanggan, kenapa kok manajemen? Betul. Pelanggan itu adalah segalanya kan, makanya manajemen harus mendengarkan apa yang pelanggan inginkan, konsumen inginkan, karena tujuannya dari manajer punya perusahaan, misalnya manajer menjalankan perusahaan adalah untuk mencari pelanggan kan. Andai kata manajernya nggak mau dengerin apa kata pelanggan, ya udah mending tutup aja perusahaannya. Lagian juga kalau misalnya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, kan pasti nanti rugi. Iya mbak, nggak apa-apa, ini saya juga ini kayaknya sering crash gitu, kayak tiba-tiba mati. Jadi manajemen sebisa mungkin mengalah kepada pelanggan ya, kecuali misalnya kan kadang-kadang juga gini ya, mungkin ada sering misalnya sama-sama saingan dua restoran satu sama restoran 2, terus karena restoran 1 laris, restoran 2 kan ngiri. Nah dia kayak misalnya ini ngomong jelek ya, misalnya dia menyuruh orang buat ke restoran 1 dan untuk pokoknya intinya menjelekkan namanya restoran 1. Nah itu juga kalau kayak begitu kondisinya, pihak manajemen sebaiknya menyelidiki, maksudnya mengusut siapa orang itu. Kalau emang sengaja, nah itu bisa dibawa ke jalur hukum. Jadi kadang-kadang situasi seperti itu ada. Kalau yang pernah saya tahu itu bukan pakai cara gitu ya, nyuruh orang terus misalnya tiba-tiba makanannya yang disajikan dikasih apa gitu, enggak. Kalau sejauh ini yang saya tahu kok di Indonesia tuh kebanyakan orang-orang kalau bersaing tuh kayak pakai kekuatan apa ya kasarannya kayak main dukun gitu loh. Jadi dibikin pesaingnya itu kayak gimana, oh iya oke mbak. Jadi dibikin kayak pesaingnya itu, apakah waktu itu yang saya tahu ada bapak-bapak ya jualan nasi goreng, setiap kali dia bikin makanan itu pasti bau atau apa gitu loh, saya lupa. Pokoknya dia tuh sampai bingung kenapa ini kok gini terus. Akhirnya bapak itu nggak jualan di situ lagi, pindah. Baru setelah itu baru bisa. Orang Indonesia tuh masih kayak gitu caranya, jadi nggak bisa fair orangnya, sayang sekali kan. Harusnya kalau emang kita sama-sama bersaing sehat kan enak toh, kita bersaing kualitas, bisa menyajikan yang terbaik kan enak. Nah kalau gitu, kalau udah urusan masalah gaib itu susah solusinya mbak, emang harus ada yang ngalah. Akhirnya yang bapak itu dia ngalah, pindah ke tempat lain. Tapi kalau misalnya dicuranginnya nggak lewat yang kayak gitu, balik santet ya, wah lah nggak selesai mbak. Kalau yang kayak misalnya menyuruh orang atau apa, perusahaan kan bisa mengusut
sampai tuntas, bisa juga dibawa ke meja hijau kan, diperkarakan. Nah begitu. Serahkan pada Mbah lagi. Itu kejadian loh. Aduh, sebenarnya Eman sayang sekali kalau gitu. Oke, tapi tetap pelanggan adalah raja. Jadi kita harus memenuhi semua kebutuhannya. Enggak di kampung doang, Mbak, di kota besar juga ada, banyak malahan. Oke, terus perusahaan juga harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam perbaikan proses pelayanan. Jadi pihak manajemen itu juga setiap saat harus melakukan perbaikan ya. Jadi kan kita manusia itu kan banyak kekurangannya, pasti udah nggak mungkin nggak. Jadi gimana caranya kita bisa meminimalisir kekurangan kita, yaitu dengan memperbaiki kekurangan yang ada. Oke, jadi harus berkomitmen. Komitmen itu penting sekali, karena komitmen itu menjadi langkah awal kita untuk melakukan sesuatu. Oke, memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Nah ini juga, jadi kalau ada pelanggan komplain, ya udah kita dengarkan. Jadi jangan sampai pelanggan komplain kita sebagai manajemen ikut juga emosi lah, nggak selesai. Jadi kita biarkan mereka menyampaikan pendapat. Ya kalau emang kita dari pihak manajemennya salah atau emang kurang, ya harus kita terima kan, karena kita itu adalah ya kita melayani pelanggan, jadi harus mau terima itu. Kalau ada komplain atau keluhan, saran dan kritik biasanya kan kalau di anu itu. Dan sekarang zamannya sudah demokrasi, nggak masalah, orang bisa bebas menyampaikan pendapat, asalkan itu nggak dengan cara yang anarkis ya. Kita tetap menyampaikan pendapat kita dengan cara yang baik. Nggak bisa juga kita bentak-bentak orang, memangnya siapa kita bentak-bentak orang kan. Oke. Terus mengembangkan dan menerapkan accountable, proaktif, dan partnership marketing sesuai dengan situasi permasalahan. Nah jadi ini cara-cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu seperti itu. Oke, yang mau ditanyakan, apa itu kepuasan pelanggan? Ada yang tahu? Yang tahu apa itu kepuasan pelanggan? Mbak? Halo? Perbandingan nilai dirasakan pelanggan dengan pengorbanannya dia. Makan bisa, boleh. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, kayaknya semua sudah paham ya. Jadi kepuasan itu ada dari kinerja produk yang dirasakan konsumen melebihi dari apa yang konsumen harapkan. Jadi sebisa mungkin kita memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang konsumen harapkan, itu baru namanya kepuasan. Oke, atau enggak minimal sama yang konsumen harapkan, itu baru bisa namanya puas. Kalau misalnya